Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast pertama kita kali ini, di podcast tempat ruang bicara. Di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang teks deskripsi. Nah, apa sih itu teks deskripsi? Nah, sebelum lanjut, kita bakal perkenalan dulu nih. Sebelumnya, perkenalin nama aku Yamika dari kelas 9A sebagai host. Dan ada tamu juga nih di sini, boleh perkenalan dulu? Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Kania Yulistiana sebagai narasumber. Nah, back to topiknya. Di sini kita udah nyiapin beberapa pertanyaan buat narasumber kita. Sebelum lanjut, aku mau nanya nih ke kamu, gimana sih perasaan kamu jadi orang pertama yang diundang di podcast kita kali ini? Secara ini video pertama yang mau kita sampein loh. Ini sih tentunya bakalan excited banget dan semoga adanya aku di sini bisa berbagi pengalaman, cerita, bahkan bisa berbagi juga ke kalian. Oke. Back to topik yang tadi, kita bakal nanyain pertanyaan yang pertama. Menurut kamu, apa sih itu teks deskripsi? Jadi tes deskripsi itu tentang kamu menggambarkan suatu objek secara terperinci. Seperti kalau misalnya kamu sedang membaca deskripsi tentang pantai, kamu bisa membayangkan bahkan merasakan suasana pantai tersebut. Kamu tuh bisa tahu tentang pasir-pasir yang lembut, demburan ombak, bahkan aroma lautnya juga kamu pasti terbayangkan kan, bakalan tahu. Wah, menarik nih. Jadi apa sih yang ngebikin teks deskripsi itu beda dari jenis yang lainnya? Yang membuat beda dari tes deskripsi sih elemennya, elemen-elemen emosinya yang memicu perasaan sang pembaca. Selain itu juga teks ini juga dilengkapi oleh majas seperti metafora atau perumpamaan. Terus juga untuk menambah kekuatan gambarannya sih. Oh, gitu. Wah, berarti majas itu penting banget ya untuk membuat pembaca lebih terhubung dengan deskripsi yang ditulis. Iya, betul banget. Jadi majas itu metafora dan simile yang membantu pembaca itu lebih membayangkan lebih dalam. Seperti kamu itu menulis kata air itu bening, tapi kamu menggantinya itu air sebening kaca. Jadi kamu lebih membayangkan dan lebih terlihat gambarannya gitu. Oke, ngomong-ngomong soal struktur nih, kamu bisa jelasin lebih lanjut gak sih tentang paragraf ide pokok? Ya, tentu. Jadi dalam teks deskripsi itu terbagi menjadi 3. Ada deduktif, ineratif, sama induktif. Jadi kalau deduktif itu ide pokok awal dari paragraf, kalau ineratif tengah-tengah dari paragraf, kalau induktif itu pastinya dari akhir. Karena itu terakhir. Oke, lanjut tentang sudut pandang nih. Apa yang biasanya digunakan dalam teks deskripsi melalui sudut pandang sih? Jadi kalau sudut pandang dalam teks deskripsi itu bervariasi. Ada sudut pandang orang pertama, kedua, ketiga. Kalau sudut pandang orang pertama itu penyebutannya aku atau saya. Kalau kedua itu kamu atau Anda. Terus kalau sudut pandang orang ketiga itu penyebutannya dia. Terus kalau misalnya penyebutan dari kata jamak itu, kalau aku itu kami. Kalau kamu itu kalian. Terus juga kalau sudut pandang orang ketiga itu dari kata jamaknya itu mereka gitu. Oh, aku jadi lebih paham nih. Ternyata dari sudut pandang itu ada sudut pandang secara tunggal dan ada sudut pandang secara jamak. Makasih ya lo, aku jadi ngerti tentang beberapa sudut pandang. Oke, next ya, kita ke pertanyaan yang selanjutnya. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kenapa sih kita harus pakai kata personal Kenapa sih kita harus pakai kata aku dalam personal? Personal itu dalam penyebutan aku itu lebih mengajak pembaca itu lebih mendekati dalam si penulisnya tuh nulis. Jadi kayak pengalaman, lebih dekat dari pengalamannya gitu. Oh, kayak gitu. Oke, sebelum lanjut nih, boleh diminum dulu nih biar kita agak sedikit nyantai ya.
Manis ya? Oke, udah mulai hujan nih. Next pertanyaan aja kali ya. Kenapa sih penting banget gitu penggunaan kata konjungsi dalam teks deskripsi? Jadi kata konjungsi dalam teks deskripsi itu supaya pembaca tuh mudah mudah agar teks deskripsinya tuh mudah dibaca. Terus terbawa alur juga. Ada juga konjungsi itu konjungsi subordinatif. Itu subordinatif tuh kalimatnya ada dan tetapi atau tetapi. Terus juga kalau koordinatif itu ada jika dan sehingga katanya. Terus kalau konjungsi relatif itu kata hubung yang menyatukan dua kalimat bukan atau melainkan. Oke. Oke, jadi kan arti konjungsi itu seperti yang tadi ya, dan ada juga nih keterkaitan antara konjungsi sama koesi, yaitu konjungsi dalam koesi itu berfungsi untuk menghubungkan antar klausa dalam kalimat, antar kalimat dalam paragraf, dan antar paragraf dalam teks. Nah, terus juga ada nih katanya kok perbedaan apa sih perbedaan kohesi dan koherensi? Kalau yang saya tahu itu kohesi itu tentang pengulangan antar kalimat yang menghubungkan dalam suatu paragraf. Kalau koherensi itu tentang pengulangan yang mempunyai makna. Jadi dua-duanya itu saling mempunyai arti makna yang tersendiri gitu. Oh, jadi kalau misalkan kohesi itu lebih ada konjungsi, pengulangan Ya, kata, dan kata ganti tunjuk atau kata ganti orang. Sedangkan kalau misalkan koherensi itu seperti kayak pengulangan makna. ya. Jadi di setiap makna kalimat berikutnya ada kalimat yang maknanya sama seperti kalimat sebelumnya. Oke, jadi perbedaannya juga ada juga yang kayak kohesi itu lebih ke padu ya. Kalau misalkan koherensi itu lebih ke satu topik dan gagasan utama yang sama. Ataupun perbedaannya juga ada yang kohesi itu lebih kompak antar bagiannya, sedangkan yang koherensi itu lebih logis antar bagiannya. Iya. Lebih logis antar kalimatnya. Oh, oke. Jadi banyak yang harus diperhatikan ya jikalau kita mau membuat suatu teks deskripsi. Jadi apakah ada pertanyaan lagi nih? Apakah kata serapan itu penting dalam membuat teks deskripsi? Penting. Jadi kata serapan itu kata bahasa daerah untuk untuk nuansa tertentu. Jadi kalau misalnya kata danau itu kata umum, kalau tenaga itu kata alami. Jadi itu untuk memperkaya bahasa asing dengan bahasa asing. Oh, jadi kita melalui membuat teks deskripsi ternyata bisa belajar lebih banyak tentang sebuah kata ya. Iya. Mau itu kata baku, tidak baku, kata yang jarang didengar bahkan. Oke, jadi pemilihan kata yang baik itu sangat berpengaruh ya dalam suatu teks deskripsi yang dihasilkan. Kalau misalkan kita bingung nih, atau misalkan ada kata-kata yang kita tuh nggak tahu artinya, lebih baik kita cari di mana sih? Kalau ada kata-kata yang kita bingung, kurang mengerti gitu, kita bisa cari aja di kamus KBBI atau kamus besar bahasa Indonesia. Oke, jadi kita bisa nyari di sebuah aplikasi Iya. agar informasinya mungkin lebih jelas dan Iya. lebih detail mungkinnya di KBBI. Nah, kalau misalkan apa sih yang perlu kita perhatiin kalau saat menulis apa sih yang perlu kita perhatiin kalau kita mau nulis teks deskripsi biar kayak orang-orang tuh ngebacanya tuh dapat ngerasain lebih dalam, terus menghidupkan suasana yang kayak lebih dalam lah. Ya, jadi selain teks juga, kita bisa memvisualisasikan atau menggambarkan sebuah teks deskripsi itu dalam sebuah infografis. Jadi, infografis itu juga mengandung unsur bentuk, warna, bahkan tekstur juga ada supaya membayangkan
si infografis itu menjadi lebih nyata dan lebih tersampaikan gitu. Kayak misalkan poster-poster pinggir jalan mungkin ya. Suka gitu. ada kan tuh kayak misalkan teks tentang ayo buanglah sampah. Iya, kalau di sekolah-sekolah itu kayak stop bullying gitu kan. Kayak banyak ada teksnya dan ada gambar yang kayak biar kita ngerasain lebih membayangkan lebih detailnya mungkin ya. Betul. Gitu. Oh, jadi kayak misalkan kalau kita mau bikin infografis itu juga kayak kita tuh harus nyesuaiin warna yang lebih tergantung tema gitu ya. Warna-warna yang menarik. Tapi jangan ngasih warna-warna yang kadang suka ada orang-orang tuh ngasih warna yang lebih terang, yang nggak masuk tema. Jadi kita harus selain itu juga harus memerhatikan warna dan gambar yang akan dibuat dalam infografis. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya nih, kalau apakah semua teks deskripsi harus menggunakan bahasa yang puitis atau banyak majas? Apa ada situasi di mana deskripsi harus tetap sederhana? Jadi kan suka ada yang kebanyakan tuh kata-kata yang puitis yang kayak susah banget kita artiin karena cuma orang-orang tertentu yang dapat belajar. Jadi itu gimana sih menurut pendapat kamu? Enggak juga sih. Kalau konteksnya formal, terus bahasanya itu harus langsung ke intinya. Terus juga kalau seperti itu tuh tidak terlalu banyak hiasan. Jadi bagaimana teks aja sih sebenarnya. Bagaimana kebutuhan di setiap teksnya. Oke. Jadi kalau misalkan kita membutuhkan ada suatu teks yang membutuhkan kiasan yang lebih banyak, ada teks yang hanya sedikit. Jadi itu tergantung kebutuhannya saja. Jadi nggak perlu terlalu bahasa yang terlalu puitis atau kebanyakan majas. Lalu ada nggak sih kesalahan umum yang selalu terjadi kalau orang tuh nulis sebuah teks deskripsi? Kayak misalnya kesalahan umumnya tuh mungkin dia terlalu banyak menuliskan detail, atau mungkin justru dia kurang dalam setiap detail untuk teks deskripsinya. Iya, banyak banget sebenarnya. Bahkan penulis-penulis tinggi pun sering banget adain kayak detail pun yang detail banget gitu. Sampai pembaca juga bingung, detail ini tuh harusnya masuknya kemana. Terus juga ada yang menuliskan kurang detail sehingga pembaca juga kurang mengerti. Sebenarnya kalau penulisan seperti itu sederhana aja, seimbang-seimbangin aja. Iya, jadi kadang karena terlalu kebanyakan detail tuh biasanya kayak kita tuh bingung kayak ini jadi kayak keburu males membaca. Jadi di setiap membuat kata teks deskripsi juga kita harus ada beberapa lah kata yang membuat kita bertanya-tanya atau misalnya ya bahkan kalau detailnya pun kurang, itu kayak endingnya juga nggak semulus cerita-cerita sebelumnya. yang nggak akan ketebak mungkin menggantung cerita. Iya gitu. Nah, kalau gitu ada nggak sih menurut kamu elemen penting yang perlu diperhatikan buat pemula-pemula nih? Biasanya teman-teman yang mau nulis suatu teks deskripsi, apa sih elemen yang perlu diperhatikan? Kalau buat pemula sih, sepertinya kita harus memfokuskan dulu ke lebih kayak elemen memperkuat emosi. Terus kalau udah ke memperdalam emosi, terus penglihatan, lalu ke suasana seperti kayak aroma si pantai itu loh, membayangkan. Terus mendeskripsikan agar si deskripsinya itu lebih nyata lagi gitu. Jadi kayak kita tuh harus mencobanya dulu sebelum kita menulis suatu teks deskripsi. Jadi kita harus yang bisa merasakan, mencoba. Jadi kita tahu, oh ternyata rasanya ombak laut itu seperti ini, harumnya laut itu seperti ini. Menurut kamu ada nggak sih saran-saran lagi nih kayak misalkan buat latihan sederhana untuk para pemula mungkin yang mau mencoba menulis teks, ada saran nggak sih atau tips-tips lah? Sebenarnya sih bisa ya dari kehidupan sehari-hari. Misalnya ini nih kopi. Ini teh kan? Ya. Teh ini tuh kayak warnanya tuh kecoklat-coklatan, terus manis, ada di dalam gelas juga. Terus itu ada seperti kerang laut, seperti itu sih.
Ya, jadi mendeskripsikan sebuah teh juga itu bisa melatih kita untuk sedikit-sedikit lah membuat tes deskripsi. Ya, jadi melatih kepekaan kita Iya. terhadap sebuah detail. Keren. Jadi dengan begitu kita bisa belajar dari hal yang terkecil mungkin ya. Dari hal terkecil supaya menjadi kelamaan menjadi besar. Kalau gitu ada nggak sih saran bacaan atau saran bacaan dari sebuah buku-buku atau apa agar kita bisa lebih paham dalam sebuah teks deskripsi? Kalau menurut aku sih saran ya baca-baca novel-novel gitu yang kuat banget mendeskripsikan sebuah tempat. Terus juga ada buku-buku klasik tentang perpetualangan itu sangat detail banget menggambarkan sebuah tempat, terus juga objek, suasana itu sih. Ya, apalagi di zaman yang sekarang tuh banyak pemuda yang kayak lebih tertarik untuk membaca sebuah novel dibanding buku non fiksi. Lebih banyak yang tertarik pada kehidupan fiksi ya. Jadi lebih bersemangat untuk membaca beberapa novel dan kadang di novel pun ada kisah yang diangkat dari kisah nyata. Ya, tambahan sih kalau kata aku, tambahan dari aku teh cuman bisa kamu selain novel-novel atau karya-karya sastra klasik juga kan bisa baca-baca di komik, majalah, bahkan situs online pun juga bisa kan dari aplikasi apa itu? Seperti Wattpad, Ya, Webtoon. webtoon ya gitu. Kayak sekarang lebih banyak mungkin ya karena ketergantungan selalu memakai handphone, lebih baik kayak membaca aku mau membaca di melalui handphone saja dibanding membeli sebuah buku. Tapi ada juga yang lebih suka untuk datang ke perpustakaan mencari tahu dan membaca bukunya dibanding kalau misalkan ada juga yang sambil beraktivitas sambil membaca buku dengan handphone. Karena jadi lebih canggih ya. Iya, karena zaman sekarang tuh canggih banget ya, apapun bisa dicari melalui handphone. Iya, kamu nggak tahu ini tinggal cari, kamu nggak tahu itu tinggal cari. bahkan hampir semua ada di handphone gitu. Iya. Kayak data-data pribadi kita juga sampai di handphone ya. Oke, jadi kan dari itu kita tuh udah ngasih pertanyaan-pertanyaan nih ke Kania yang ada di sini. Selanjutnya tuh kita bakal ngasih pertanyaan tambahan nih. Karena tadi kita tuh udah ngebahas tentang teks deskripsi, mulai dari kohesi, koherensi, konjungsi, bahkan yang tadi lah yang sempat kita bahas yang kayak teks deskripsi itu kayak sebuah teks yang membuat kita merasakan seperti kita mendengar, melihat, dan merasakan suasana yang kita baca. Ada nggak sih pengalaman Kania mungkin ya, pengalaman tersendiri dari kamu yang kamu tuh membaca sebuah teks deskripsi yang benar-benar kamu tuh benar-benar merasakan hal yang telah kamu baca. Secara kan teks deskripsi itu mudah kita temukan di mana saja. Ada nggak sih? Wah, banyak banget sih. Aku pernah baca satu novel itu menceritakan banget, terus menggambarkan banget tentang penggunungan pohon pinus, yang di sana itu menjelaskan tentang pepohonan pohon pinus, terus hawa sejuknya pegunungan itu bagaimana, suasana, bahkan jalan-jalan yang mungkin ada di pegunungan itu rimbun ya, sama rumput-rumput, dan itu bisa menjadi spot foto gitu sih yang pernah aku baca. Terus dalam novel juga sekilas menceritakan tentang pengalaman sang pembaca juga, tentang pengalaman mengunjungi si gunung Pinus itu, gitu sih. Oh, jadi secara nggak langsung selain kamu belajar merasakannya, kamu juga belajar kayak tahu beberapa ilmu dari situ. Oke. Kan tadi udah nanya tentang pengalaman kamu kalau dari segi bacaan nih. Kalau tentang pengalaman kamu dari segi membuat, kamu pernah nggak sih, kan kita ini baru sekelas waktu kelas 9 doang nih. Selama kamu kelas 7 dan 8, apakah kamu pernah membuat sebuah teks deskripsi di kelas kamu? Pengalaman aku di kelas 7 sama 8 sih secara materi pernah ya, terus-terusan pernah dijelaskan. Bahkan sempat juga guru membuat, tapi hanya menjelaskan tentang sekilas tentang sebuah benda,
terus apakah si benda ini tuh bisa membuat kita senang atau enggak, seperti kipas ya, itu objek benda mati yang bisa kita tuh pakai terus kita tuh merasakannya gitu sih. Terus juga aku pernah kalau secara lintas di jalan-jalan pun pernah ya, secara sekilas aku mendeskripsikan sebuah misalnya pohon rimbun yang banyak dedaunan. Seperti itu sih, sebenarnya simpel aja. Pengalaman kamu bagaimana? Terus tanggapan kamu tentang aku menjelaskan deskripsi selama ini apa? Kalau menurut aku juga sebelumnya pernah sih disuruh untuk membuat sebuah teks deskripsi. Kayak kita tuh sama seperti kamu tadi, Kak. Ya, aku juga sebelumnya dijelaskan dulu oleh guru kayak pengertian teks deskripsi itu apa, penjelasan membuatnya bagaimana. Lalu kita tuh awalnya tuh disuruh kayak mengamati dulu sebuah benda, sebuah barang yang sebelum kita membuat teks deskripsi. Waktu itu aku pernah mengamati dulu benda seperti meja ya, seperti meja kayak bentuknya persegi panjang, warnanya coklat, teksturnya keras, lalu biasanya dipakai untuk belajar. Nah seperti itu mungkin sekilas teks deskripsi waktu itu saya membuat. Dan sepertinya secara tidak langsung itu pasti kita akan langsung membuat teks deskripsi di dalam pikiran kita, kayak misal kita membuat sebuah melihat sebuah pemandangan yang begitu indah, misalkan yang tadi seperti di pegunungan, di danau ataupun di tempat wisata lainnya, pasti kita kayak langsung mengamati dan langsung kayak wah ternyata di sini udaranya sejuk, suasananya indah. Wah udah nggak kerasa nih ya waktunya, ternyata udah mau habis aja. Dari tadi kita udah bertanya, berbagi cerita, dan bahkan kita juga saling belajar lah ya. Bahkan sampai hujan juga ya? Iya, udah sampai hujan gini, kayak kita udah lama juga berbagi ceritanya. Jadi yang bisa disimpulin dalam 3 kali ini, kita tuh kayak belajar tentang teks deskripsi yang menggambarkan suatu objek yang kita bisa dapat merasakan, melihat, bahkan mendengar suatu objek itu dengan mengamati. Dan kita juga dari tadi udah belajar banyak banget loh tentang teks deskripsi ini, yang kayak gimana sih kita cara membuatnya, gimana strukturnya apa aja, dan bahkan kita juga bisa membedain antara kohesi dan koherensi. Juga tadi ada banyak banget pelajaran yang kita ambil hari ini. Gimana nih, seru banget gak sih hari ini? Seru pasti, bisa berbagi pengalaman dan juga pengetahuan juga bagi aku, nambah-nambah ya. Iya, saling menambah ilmu ya, saling bertukar cara berkomunikasi dengan baik. Oke, buat teman-teman yang udah nonton video kali ini, makasih banget udah mau mendengarkan di episode kita yang pertama kali ini, first time kita bikin podcast kali ini. Makasih udah mau menyempatkan waktu untuk mendengarkan dan berbagi. Makasih juga nih buat Kania udah menyempatkan waktunya buat berbagi cerita, berbagi pengalaman di sini yang bikin kita belajar sama-sama. Jangan lupa semangat belajar terus. Dan jangan lupa tips-tips yang tadi kita saranin dilakuin ya teman-teman. Sekian video dari kami, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. See you di video selanjutnya ya. Dadah.